Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nurjaman, NPM 2008 10013, Prodi Agribisnis dari Fakultas Pertanian Universitas Majalengka. Di sini saya akan menerangkan tentang pengembangan usaha mikro dan kecil dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia, yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengembangan usaha mikro dan kecil yang berkeadilan, optimalisasi pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, pengembangan usaha mikro dan kecil sebagai penggerak perekonomian. Yang keempat, ada catatan penutup. Yang pertama, ada pengembangan usaha mikro dan kecil yang berkeadilan. Keadilan sosial adalah suatu keadaan kehidupan masyarakat di mana setiap warganya merasa aman dan tentram, lahir dan batin, karena prinsip-prinsip keadilan yang dianggap berlaku dan disetujui masyarakat yang bersangkutan diakui dan disetujui secara tertib oleh seluruh anggota masyarakat, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para anggota masyarakat. Dalam hal ini, aspek sosial dan ekonomi berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mendapat kehidupan yang layak. Pelaku ekonomi di Indonesia adalah mereka, sebagian besar rakyat yang termasuk dalam skala usaha mikro dan kecil, dan sisanya 0,1% pelaku ekonomi adalah usaha besar dan konglomerat. Usaha mikro dan kecil bersifat fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah perekonomian, serta pemberian kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. Fungsi dan peran usaha mikro dan kecil sangatlah besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, antara lain berperan dalam penyediaan barang dan jasa, juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Terserapnya banyak tenaga kerja merupakan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk memperoleh pendapatan, sehingga terjadi pemerataan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup. Dan yang kedua, ada optimalisasi pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil. Usaha mikro dan kecil merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian masyarakat Indonesia, sehingga dapat dikatakan sebagai bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, serta peran sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya. Khususnya pembangunan ekonomi, sebagian besar usaha mikro dan kecil di Indonesia mempunyai kelemahan dalam kemampuan manajemen. Padahal ini merupakan kunci apabila usaha mikro dan kecil ingin mendapat akses kredit modal usaha dari perbankan. Perbankan menghadapi kesulitan untuk dapat memberikan kredit kepada usaha mikro dan kecil karena pada umumnya usaha mikro dan kecil belum bankable. Kendala yang paling dominan bagi usaha mikro dan kecil dalam mengakses pembiayaan melalui kredit perbankan adalah ketiadaan jaminan, khususnya jaminan kebendaan, sehingga masih sangat banyak usaha mikro dan kecil yang belum tersentuh oleh perbankan. Lembaga penjaminan kredit bertujuan memberikan jasa penjaminan bagi usaha mikro dan kecil untuk memudahkan mendapat kredit perbankan, sekaligus memberikan kapasitas pengembalian pinjaman kredit kepada bank. Diberlakukannya penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko, maka dengan adanya lembaga penjaminan kredit, tingkat risiko dalam pemberian kredit dapat diminimalisasi, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap tingkat kesehatan bank. Yang ketiga, itu pengembangan usaha mikro. Yang ketiga, ada pengembangan usaha mikro dan kecil sebagai penggerak perekonomian. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, peran serta masyarakat perlu diupayakan, karena pada hakikatnya pembangunan ekonomi yang berkeadilan merupakan pembangunan yang memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi, dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil. Dengan lain perkataan, perbankan dalam bentuk yang lebih memihak pada kepentingan usaha mikro dan kecil dengan tujuan mensejahterakan usaha mikro dan kecil. Komitmen pemerintah untuk mengembangkan usaha mikro kecil melalui pemberian kredit perbankan dengan konsep regulasi yang cocok dengan karakteristik usaha mikro kecil, antara lain dengan mengubah atau
menambah peraturan perbankan, khususnya ketentuan pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang dilonggarkan sebagai pembaruan Undang-Undang Perbankan. Dibuatnya regulasi yang mengatur pendirian bank khusus dalam bentuk yang lebih memihak pada kepentingan usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan bank khusus yang fokus dalam menyalurkan kredit kepada usaha mikro dan kecil sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Dan yang keempat atau yang terakhir ada catatan penutup. Pengembangan usaha mikro dan kecil yang berkeadilan melalui pembiayaan kredit perbankan dikaitkan dengan tujuan negara kesejahteraan dengan pemberian kesempatan yang luas secara adil kepada setiap pelaku usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya agar dapat berdaya saing. Perspektif pembangunan usaha mikro dan kecil sebagai penggerak perekonomian melalui pemberian kredit perbankan yang berkeadilan dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia. Dengan dibentuknya bank khusus usaha mikro dan kecil yang menyalurkan kredit dengan bunga rendah, prosedur yang relatif sederhana, perbankan dalam bentuk yang lebih memihak kepada kepentingan pelaku usaha dengan tujuan mensejahterakan. Modal awal untuk membiayai kegiatan usaha bank yang memadai dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, pengelolaan dana program kemitraan dalam PKBL dari BUMN yang selama ini dilakukan masing-masing BUMN, dialihkan pengelolaannya kepada bank khusus usaha mikro kecil untuk dikelola secara profesional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.